Ya, mitra salam dari desa, senang sekali saya Rizky Karanggara kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan Anda, Salam dari Desa. Kali ini saya akan mengajak Anda mengelilingi desa Gunung Batu, Munjul, Pandeglang, Banten. Dan di samping saya ini adalah salah satu hasil bumi dari desa Gunung Batu, yakni padi ladang. Namun, pada episode kali ini saya akan mengajak Anda melihat salah satu potensi lain dari Gunung Batu, yakni memproduksi tebu telur. Nah, seperti apa sih tebu telur ini? Langsung saja ikuti saya mengelilingi desa Gunung Batu. Kecamatan Munjul, Pandeglang, Banten terdapat 9 desa yang memiliki potensi dan komoditi unggulan masing-masing. Salah satunya Desa Gunung Batu, Munjul, Pandeglang, Banten. Di Desa Gunung Batu terdapat 1.102 warga yang sebagian besar pekerjaannya adalah petani. Dari 75%, 40%-nya adalah petani tebu telur atau biasa disebut terubuk. Siapa yang tidak kenal dengan tebu? Batang pohon yang manis dan mengandung gula. Tapi, apa jadinya kalau bunga si pohon yang manis ini dijadikan sayur? Penasaran? Mungkin masih banyak yang tidak mengetahui kalau terubuk atau tebu telur ini ternyata bisa dijadikan sayuran. Tanaman yang bernama latin Saccharum edul Haskell termasuk ke dalam jenis bunga, tapi bentuknya sama dengan tanaman tebu dengan batang yang berruas-ruas dan warna batangnya hijau kemerahan. Di Desa Gunung Batu, Munjul, Pandeglang, Banten, tebu telur sebagai mata pencarian utama bagi masyarakat desa. Tanaman tebu telur di Desa Gunung Batu, Munjul, Pandeglang, Banten tersebar di lahan warga dan lahan perhutani. Dalam setiap harinya, petani tebu telur dapat menghasilkan 300 ikat yang nantinya dijual oleh pengepul dari Tangerang dan Serang. Oh, ini 5.000 per ikatnya. Per ikat satu ini nih. Ya bisa dikit-dikit mah bisa. Kalau buat jualan mah ya bisa. Kira-kira ya bangsa ada 50-an. 50 ikat mah ada sih. Iya, makasih. Ya, start saya ikat dulu ya. Tali. Ditek. Rapia. Tali rapia. 7, 8, 9, 10. Ini satu empong ini, Pak. Satu empong adanya 10. Masih banyak? Ya, sama-sama. Wah, ini dagangannya habis nih, Pak. Habis, Pak, diborong. Semua berapa ikat, Pak? Tadi cuma 30 ikat. Oh, 30 ikat ya. Biasanya banyak sih. Oh, Bapak beli berapa, Pak? Beri 30 ikat tadi. 30 ikat. Setiap harinya beli 30 ikat. Kadang lebih. Kadang lebih. Oh. Seadanya di sini aja saya beli. Satu ikatnya berapa, Pak? Satu ikat gini 5.000 saya beli. 5.000. Kalau satu gini, satu empong gini 50.000. Bapak ini beli buat kebutuhan sendiri atau dijual lagi? Buat dijual lagi. Dijual lagi. Pak, ini dibawa kemana nantinya, Pak? Ke Pandeglang sama Rangkas. Pandeglang sama Rangkas. Setiap hari dibawa Setiap hari. ke Pandeglang dan Rangkas ya. Dan itu nanti dijual lagi di Pasar Rangkas. Pasar Rangkas gitu. Mitra salam dari desa, bisa dibayangkan setiap harinya tiu endok ataupun telur tebu ini laku keras, di mana hampir 300 ikat terus laku setiap harinya. Ini yang membuat warga desa Gunung Batu terus membudidayakan tiu endok sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Biasanya tebu telur dibeli dari petani harga satu ikatnya Rp5.000.
Sedangkan jika dijual di pasaran, harga telur tebu bisa mencapai Rp8.000 per ikatnya. Saat ini pemasaran tebu telur sudah mencapai Jakarta, Tangerang, dan Banten. Namun masih ada kendala yang dihadapi. Dengan mulai tingginya minat masyarakat untuk membeli tebu telur, maka stok dari tebu telur yang masih sangat kurang. Tebu telur menjadi salah satu komoditi unggulan di Desa Gunung Batu. 40%-nya mengandalkan hasil panen tebu telur. Tebu telur dapat dipanen sejak 4 bulan setelah penanaman. Lalu disebut tebu telur karena berisi semacam ekor yang berwarna putih ke kuning-kuningan, seperti sekumpulan telur ikan. Masyarakat di Desa Gunung Batu sangatlah bersyukur dengan adanya tebu telur, karena penanaman sangatlah mudah dan jauh dari hama. Dari itu saya dari kecil, bapak saya itu nanam tebu telur itu. Jadi kami sehari-hari itu di kebun. Terus setiap 2 minggu atau seminggu itu bisa diambil. Terus buat nyekolahin anak gitu. Terus buat beli beras kadang-kadang gitu. Jadi lumayan gitu sehari-harinya. Kami kehidupan di sini banyakan tebu telur gitu. Jadi nanam terus setiap hari itu masih banyak itu tanaman kami sama abah. Sementara itu, tebu telur banyak sekali manfaatnya, di antaranya memiliki gizi yang tinggi dan vitamin. Masyarakat dapat mengolah tebu telur menjadi berbagai macam aneka makanan, mulai dari yang disantan, ditumis, bahkan dibakar. Mitra Salam dari Desa, tentunya Anda dan saya sangat penasaran nih, seperti apa sebenarnya rasa tiwu endok ataupun telur tebu ini setelah dimasak. Nah, saya dengan Ibu Simah ya Ibu ya, nanti akan mencoba memasak tiwu endok nih, dan saya juga sangat penasaran seperti apa sih rasa tiwu endok ini. Ibu, dari tiwu endok ini apa sih yang bisa diambil? Apakah semuanya atau gimana Bu untuk masak? Enggak, dalamnya doang Pak, ini dikupasin doang, ya. Ntar ada di dalamnya baru dimasak. Nah, untuk memasak tiwu endok yang enak itu Bu, bahan-bahan untuk menambah cita rasanya apa aja sih Bu? Ya, pakai tuh, pakai ini lada ya, secukupnya. Pakai kemiri, pakai tomat, pakai cabai merah, bawang merah, ketumbar, pakai daun salam. Nah Bu, berarti dari sini hanya di dalamnya saja yang kita ambil untuk dimasak. Kita langsung saja Bu masak, saya penasaran. Ayo. Nggak sabar gimana rasanya Bu ya. Siap. Ayo Bu. Pengolahan tanaman tebu telur di setiap daerah berbeda-beda. Biasanya masyarakat di Desa Gunung Batu mengolah tebu telur dengan menggunakan santan karena lebih gurih dan nikmat. Diulek Bu ya? Iya, diulek. Diulek. Jadi satu baru dicampur. Itu Pak, digoreng. Itu Oke. bumbunya digoreng. Bu Simah, ini saya sudah janji dengan petani di lahan nih. Oh, iya. Karena daripada saya nemenin ibu malah ngerecokin rasanya, Iya. nanti nggak enak gitu ya. Iya, iya. Nanti saya kesini lagi ingin ngerasakan bagaimana rasakan masakan Ibu Simah. Iya. Saya pamit dulu ya Bu ya. Iya, Mari, iya Bu. Pak. Ya. Masyarakat di Desa Gunung Batu sangatlah terbantu dengan adanya tanaman tebu telur. Namun, di sisi lain, peran pendampingan dari pemerintah dan dinas terkait masih jauh dari harapan. Hingga saat ini, masyarakat masih bercocok tanam tebu telur dengan cara tradisional. Masyarakat berharap pemerintah pusat dan daerah dapat lebih memperhatikan dan mengembangkan potensi desa, khususnya di daerah Pandeglang, Banten. Oh, ini sudah matang Bu. Ya. Ini bisa dibilang masakan apa Bu? Lodeh, ya. Lodeh Ya, lodeh Ti- tebu telur. tebu telur. Saya cobain Bu ya. Ya, boleh. Boleh saya cobain Bu. Nggak kalah dengan lodeh ayam sama daging lainnya Bu ya. Ya, Ini sangat, cita rasanya sangat beda. sangat
beda ya. Kita tanam dari desa Iya. ya. Dan memang ini berasal dari tanaman yang kita ikutin kegiatannya dari seharian dan rasanya Iya, enak iya. sekali. Mitra Salam dari Desa, dalam segmen Pakar Menjawab kali ini kita akan langsung berbincang dengan Kepala Desa Gunung Batu, yakni Atta Kusmana, untuk mengetahui seperti apa sebenarnya potensi dari telur tebu ini. Pak Atta, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Pak, ini kita tadi juga saya sudah jalan keliling desa melihat aktivitas warga desa Gunung Batu ya Pak, dan memang sepertinya hampir di sepanjang jalan tuh telur tebu ya Pak ya, telur tebu itu dijual di pinggiran jalan. Nah, saya pengen tahu Pak, seberapa banyak sih Pak warga desa Gunung Batu ini membudidayakan dan sehari-harinya menjual telur tebu ini Pak? Ya kalau sehari-harinya sekitar 1.000 Pak, 1.000 ikat ke sini yang menanam intinya ya sekitar hampir 700 orang. 700 orang dari 700 total orang, Pak? Dari total 1.300. Berarti lebih dari 50%-nya ini memproduksi telur tebu ini ya Pak ya? Ya betul Pak. Nah, kalau boleh tahu kenapa akhirnya telur tebu, atau bisa dibilang warga sini biasa kerap menyebutnya apa Pak? Tiwendok ya Pak ya? Pak. Tiwendok Di itu sini dari Pak. bahasa? Dari bahasa Bahasa di sini, Sunda. Pak. Oke. Bahasa asli. Nah, kenapa itu bisa sangat digemari untuk ditanam di Gunung Batu ini Pak ya? Jadi intinya gini Pak, satu cara pengolahannya mudah dan kedua intinya kena hama pun jarang gitu Pak. Jadi masyarakat itu memilih intinya menanam telur tebu. Dari perawatannya pun mudah ya Pak Dari ya? perawatannya pun mudah, di mana ditanam pun itu bisa Pak. Oh gitu. Lakukan, gitu. Nah, itu dari pertama menanam berapa bulan Pak jangka waktunya hingga bisa dipanen Pak? Itu dari pertama nanam itu 4 bulan Pak. 4 bulan 4 ya? bulan itu udah bisa menghasilkan gitu, Menghasilkan 4 bulan ya? Ya, udah bisa menghasilkan, udah bisa panen. Dan saya lihat juga di lahan ini Pak, bukan hanya tiwendok aja ya Pak ya? Ya, Banyak betul. tanaman-tanaman yang di pinggir-pinggirnya seperti ini. Tanaman apa nih Pak? Kacang itu Pak. Oh, ini kacang. Ini bahasa Sundanya kacang suuk Pak. Kacang Kalau di suuk. sana mungkin kacang tanah Pak ya. Berarti bisa dibilang telur tebu ini bisa ditanam berdampingan dengan Ya. tanaman lain ya? Tidak mengganggu tanaman lain juga ya Pak ya? Tidak itu. Tapi yang bisa dibilang utamanya tiwendok atau tanaman lain Pak kalau untuk di sini Pak? Kalau untuk di sini utamanya tebenok Pak. Tiwendok. Tiwendok. Oh, berarti yang lain ini hanya selingan ya Pak ya? Selingan, ya. Oke. Bisa yang lain itu selingan. Pak, ini kan kalau untuk di desa Gunung Batu, tiwendok ini sudah sangat terkenal, tetapi tidak di semua daerah dikenal nih Pak, khususnya di luar Banten. Nah, kenapa tiwendok ini belum bisa menjadi ataupun menasional Pak? Kira-kira apa sih Pak? Ya mungkin karena itu Pak kendalanya sekarang ini kan mungkin penghasilannya kan belum mencukupi Pak, intinya belum tercover sampai ke sana. Sampai Serang pun itu kadang-kadang udah habis Pak gitu. Ya permasalahannya mungkin itu. Oh, tapi memang untuk di Banten sendiri tiwendok ini digemari hingga di Serang tuh cepat habis ya Pak ya? Iya betul, cepat habis. Jadi Oke. belum nyampe Jakarta gitu Pak, udah nyampe Serang udah habis gitu. Oh, berarti memang sebenarnya permasalahannya itu adalah di tingkat produksinya ya Pak ya? Iya. Harusnya lebih tinggi untuk bisa dipasarkan di daerah lainnya Pak. Pak, tiwendok di desa Gunung Batu ini seberapa besar sih kontribusinya untuk warga desa sini Pak? Dengan adanya produk unggulan ini Pak? Ya intinya dengan adanya produk unggulan ya alhamdulillah intinya masyarakat Gunung Batu perekonomiannya pun terbantu. Ya satu ya itulah kata saya intinya cara penanaman gimana tempat bisa. Jadi seolah-olah masyarakat di sini tuh larinya menggemari ke situ. Dan alhamdulillah harganya pun sekarang kan udah jauh dari kemarin. Oh, kalau kemarin berapa Pak? Dan Kalau kemarin masih bisa dibilang di angka 1 tiket sampai 1.500. Sekarang udah di kebun aja udah 3.500. 3.500 di kebun. 10 ya. Kalau di pengumpul bisa lebih tinggi lagi ya Itu Pak ya? kalau di pengumpul udah mencapai 5.000 Pak. Itu kenapa bisa tinggi Pak? Apakah memang sudah mulai digemari banyak orang ataukah memang produknya terbatas Pak? Itu udah mulai Pak. Udah mulai nih. mulai digemari banyak orang.
Kalau produk alhamdulillah sih tahun ini mungkin menambah Pak. Menambah ya? Menambah tahun ini, nambah banyak gitu. Nambah banyak. Pak, sebagai Kades, Bapak ada rencana nggak Pak untuk bisa meningkatkan produk unggulan dari Desa Gunung Batu ini Pak? Ataukah memang lebih meningkatkan semangat para petani untuk bisa memproduksi lebih banyak, atau seperti apa yang akan Bapak lakukan Pak? Oh, yang saya akan lakukan, emang semua ini saya arahkan intinya karena ini kan produk unggulan, maka di Gunung Batu ini ya hampir 75% petani dan lahan pun masih banyak yang belum digarap. Maka saya arahkan seolah ke masyarakat itu harus intinya menanam. Ya, harus benar-benar intinya dipelihara dengan baik, dikelola dengan baik, mudah-mudahan hasil kedepannya pun lebih meningkat gitu. Harapan saya seperti itu. Bapak optimis dengan itu? Iya, optimis saya. Optimis, yakin gitu. Dan memang yang pastinya pendekatan dengan petani harus lebih persuasif ya Pak, lebih sering kita mengobrol bagaimana sebenarnya harusnya petani bisa meningkatkan produksinya ya Pak. Ya. Terima kasih Pak Atta atas bincang-bincang Ya, kita yang pasti bermanfaat buat Mitra Salam dari Desa. Demikian Mitra Salam dari Desa, bincang-bincang singkat kita dengan Kepala Desa Gunung Batu Bapak Atta Kusumana. Mitra Salam dari Desa selain bisa dimasak juga langsung bisa dibakar ini Pak ya? Iya. Dan rasanya seperti apa sih? Seperti jagung muda dan ada rasa telur kuningnya ya Pak ya? Iya. Kayak seperti telur ayam ya Pak ya? Iya, Kuningnya telur ayam. itu. Selanjutnya untuk Anda Mitra Salam dari Desa, kami akan menyajikan sejumlah warta desa dari berbagai daerah di Indonesia dan tips menarik untuk Anda. Halo Mitra Salam dari Desa. Mungkin sayuran jenis telur tebu sangat jarang kita jumpai. Namun sayuran ini memiliki manfaat bagi tubuh kita, terutama kalsium dan fosfor, di samping vitamin C yang tidak kalah tinggi. Biasanya terubuk yang biasa dimakan adalah yang berusia sekitar 5 bulan. Bagian yang dipanen adalah bagian malai yang masih muda, sedangkan yang dikonsumsi adalah bagian bunga yang terbungkus dengan pelepah daun atau dikenal dengan istilah kelobot. Sementara itu untuk memilih telur tebu ini, lapisan luarnya haruslah berwarna hijau bersih dan warna telur tebu tidak berubah warna. Jika berwarna merah atau hitam, maka tidak layak dikonsumsi. Semoga tips kali ini memilih telur tebu bermanfaat bagi Anda. Mitra Salam dari Desa, ternyata masih banyak produk ataupun komoditas pertanian yang bisa dikembangkan menjadi produk unggulan seperti tebu telur dari Desa Gunung Batu. Akhir kata saya Rizky Kiranegara pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan Salam dari Desa setiap Selasa hanya di TVRI saluran pemersatu bangsa. Dari Gunung Batu, salam dari Desa.